Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Dwi Wahyuni, NPM 1813031051. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi mengenai hubungan antara sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai ujian akhir semester mata kuliah ekonomi lingkungan. Oke, langsung aja check it out. Selanjutnya di sini kita tampilkan peta konsep mengenai sumber daya, yakni sumber daya ekonomi, peran sumber daya dalam pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi membahas mengenai hubungan antara sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi, ada baiknya kita cari tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya? Oke, menurut Franz Sinatala dan kawan-kawan tahun 1998, sumber daya adalah segala sesuatu, baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata, yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya ada pengertian sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi adalah segala alat yang dapat digunakan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, pembagian sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam atau berbagai hal yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi barang atau jasa sebagai pemenuh kebutuhan kehidupan manusia. Selanjutnya, sumber daya manusia, yakni individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Selanjutnya, sumber daya modal, yakni barang atau uang yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau memproduksi suatu barang atau jasa yang kemudian dijual kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Oke, selanjutnya sumber daya alam ini ternyata dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki siklus dan jumlah yang akan masih dapat bertambah dengan ada atau tidak adanya campur tangan manusia. Selanjutnya, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan memerlukan proses yang sangat lama agar sumber daya alam tersebut jumlahnya dapat kembali. Berikut ini saya coba paparkan mengenai contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yakni seperti air, tanah, hewan-hewan yang ada di dalam laut, tumbuh-tumbuhan, terus itu ada biogas, ya, minyak bumi. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada seperti emas, batu bara, perak, mutiara, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini terdapat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan sumber daya alam. Yang pertama, keterbatasan informasi mengenai kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia sehingga pengelolaannya belum berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kurang efektifnya pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga memicu kerancuan sumber daya alam. Yang ketiga, yakni kualitas lingkungan hidup yang rendah sehingga memicu pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, belum berjalannya ketiga prinsip keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam seluruh sektor. Selanjutnya mengenai sumber daya manusia itu dibedakan menjadi 2, yakni sumber daya mental dan juga sumber daya fisik. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya fisik? Yakni energi yang terdapat di dalam otak manusia sehingga manusia dapat melaksanakan pekerjaan seperti bekerja pada bidang industri, pertambangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya mental? Yakni dengan akal manusia, sumber daya alam dapat dikelola dengan sebaik mungkin sehingga kebermanfaatannya akan lebih terasa. Selanjutnya, bicara mengenai sumber daya manusia, di sini ada beberapa fungsi dari sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai tenaga kerja, yakni seluruh penduduk yang memiliki usia kerja produktif dan memiliki kemampuan serta dapat menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Terus fungsi yang kedua yakni sebagai tenaga ahli, yakni seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu. Dan terakhir yakni sebagai pemimpin, yakni seseorang yang memiliki kompetensi dan keahlian di atas rata-rata dan dapat mengkoordinir banyak orang. Selanjutnya, di sini terdapat berbagai permasalahan yang terjadi pada bidang sumber daya manusia. Yang pertama, produktivitas yang rendah dan sulit meningkat.
Yang kedua, institusi pendidikan belum mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, adanya gap antara kebutuhan dan penyediaan lapangan kerja yang semakin melebar. Terus yang terakhir, di era baru ekonomi dan disrupsi teknologi mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja. Selanjutnya ada sumber daya modal. Sumber daya modal ini dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama berdasarkan wujudnya, ada sumber daya modal berupa uang dan juga sumber daya modal berbentuk barang. Untuk sumber daya modal berupa uang yakni modal yang bentuknya berupa uang, sedangkan untuk sumber daya modal berupa barang yakni modal berbentuk barang seperti mobil, rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan subjeknya, ada modal perseorangan dan juga modal masyarakat. Untuk modal perseorangan adalah modal yang dimiliki oleh satu orang, sedangkan untuk modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh banyak orang. Terus ada juga modal berdasarkan sifatnya, ada modal lancar dan juga modal tetap. Untuk modal lancar ini berupa aktiva yang sifatnya lancar seperti uang. Terus untuk modal yang bersifat tetap yakni modal yang berbentuk tetap seperti barang, seperti rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada modal berdasarkan bentuknya yakni modal nyata dan juga modal abstrak. Untuk modal nyata ini adalah modal yang memiliki bentuk seperti uang ya, terus ada barang, ada tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk modal berupa abstrak itu adalah modal yang bentuknya tidak nyata seperti ide dan gagasan. Selanjutnya di sini ada pengertian dari pertumbuhan ekonomi, yakni suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Selanjutnya ciri dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang semakin cepat. Yang kedua, pertumbuhan tingkat struktural yang semakin melesat. Yang ketiga, tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang keempat, adanya ekspansi pada negara maju. Yang kelima, terjadinya arus barang. Dan yang terakhir, modal dan manusia di berbagai negara. Selanjutnya, hubungan sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya sumber daya alam yang memadai, sumber daya manusia yang mumpuni, serta sumber daya modal yang mencukupi, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan perhatian rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.